Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses kerja bangku. Kerja bangku sendiri adalah pekerjaan dasar dalam kegiatan perbengkelan, di mana kita hanya menggunakan alat-alat biasa tanpa menggunakan mesin, serta pembuatan benda kerja yang dilaksanakan dengan cara manual. Proses pembuatan benda kerjanya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu proses pembuatan dengan mengurangi volume benda kerja dan proses pembuatan tanpa mengurangi volume benda kerja. Berikut alat-alat proses kerja bangku. Yang pertama, ada meja kerja, kedua ragum, lalu kikir, palu, gergaji tangan, penggores, penitik, hand tape, senei, alat penakuk, dan juga alat pemotong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengukuran pada proses kerja bangku. Yang pertama, pengukuran menggunakan steel protector. Pertama-tama, putar pengunci terlebih dahulu agar bilah putar dapat bergerak. Lalu, letakkan bagian busur yang rata ke permukaan benda. Kemudian, sesuaikan poros dari cakram dan bilah putar, lalu bilah putar disesuaikan dengan sudut permukaan benda. Setelah itu, putar pengunci. Karena kita mengukur permukaan benda menggunakan sisi kiri bilah putar, maka kita membaca angkanya dari bagian kanan. Beroleh sudut 93 derajat. Selanjutnya, pengukuran menggunakan radius gauge. Radius gauge berfungsi untuk mengukur radius pada suatu benda kerja. Bagian ini untuk mengukur diameter luar. Lalu bagian ini untuk mengukur diameter dalam. Berikut cara untuk mengukur diameter dalam. Lalu, ini adalah cara untuk mengukur diameter luar. Selanjutnya, ada screw pitch gauge. Screw pitch gauge berfungsi untuk mengukur ukuran pitch dari baut. Cara mengukurnya, dicoba dulu satu-satu sampai ada ukuran yang pas. Nah, ini pas. Ketemu ukurannya 1,75. Selanjutnya ada penyiku. Penyiku digunakan untuk menyiku. Dapat menyiku seperti ini. Selanjutnya, penggaris besi. Penggaris besi merupakan alat ukur yang terbuat dari baja tahan karat, di mana permukaan dan bagian sisinya rata serta atasnya terdapat guratan-guratan ukuran. Panjang skala ukurannya adalah 100-1000 mm dengan ketelitian 0,5-1 mm. Selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong merupakan besaran pokok panjang yang memiliki skala terkecil 0,1 mm. Fungsinya untuk mengukur diameter suatu benda.
Contohnya untuk mengukur uang koin Rp500. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Cara membacanya kita lihat terlebih dahulu skala utamanya. Terdapat angka 3,12. Berarti skala utamanya 3,2 cm. Selanjutnya, lihat skala noniusnya. Kita cari terlebih dahulu garis skala utama yang lurus dengan garis skala nonius, yaitu di sini. Pada angka 6-7 terdapat 5 garis, sehingga satu garis sama dengan 0,2 mm. Pada skala nonius terdapat angka 6, jadi skala noniusnya 0,66 cm. Lalu untuk mengukur diameternya kita tinggal menambahkan skala utama dan nonius, yaitu 3,86 cm. Jadi panjang diameter koin adalah 3,86 cm. Selanjutnya ada meteran. Meteran memiliki fungsi yang sama dengan penggaris besi. Ketelitiannya 0,1 cm. Selanjutnya ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan besaran pokok panjang yang memiliki skala terkecil 0,01 mm. Cara menggunakannya yaitu benda diletakkan di sini. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Pada mikrometer skrup memiliki dua skala, yaitu skala utama dan juga skala putar. Pada skala utama kita lihat angka 5,3 mm. Selanjutnya kita akan melihat skala putar, yaitu yang lurus dengan skala utama pada angka 25. Jadi skala putarnya 25 kali 0,01 mm, yaitu 0,25 mm. Jadi ketebalan benda tersebut adalah 5,3 mm ditambah 0,25 mm, yaitu 5,55 mm. Selanjutnya ada spring divider. Spring divider berfungsi untuk mengukur suatu benda dalam jumlah banyak. Berikut cara penggunaannya. Selanjutnya, kita ukur menggunakan penggaris. Setelah itu, saya akan menjelaskan menggergaji pada proses kerja bangku. Pertama-tama, pasang benda kerja pada ragum. Sebelum mulai menggergaji, kita dapat melakukan penandaan menggunakan kikir segitiga yang halus agar saat menggergaji, gergaji tidak bergeser. Lalu letakkan tangan kanan di sisi belakang gergaji dan juga tangan kiri di sisi depan. Menggergaji gerakannya tidak perlu cepat-cepat, lakukan dengan santai saja. Gunakan langkah yang panjang sehingga seluruh mata gergaji termanfaatkan.
Kita tidak perlu menekan gergaji dengan kuat, cukup melakukan gerakan maju mundur seperti ini. Selanjutnya, mengikir pada proses kerja bangku. Memegang kikir yang benar yaitu letakkan gagang kikir pada telapak tangan. Seperti ini. Fungsinya karena nanti ketika proses pengikiran kita akan mendorong kikir, dan posisi ini adalah yang paling baik untuk mendorong kikir. Berikutnya, letakkan tangan yang satunya pada ujung kikir seperti ini. Selanjutnya, posisikan kaki selebar bahu, lalu sedikit condong ke depan seperti ini. Selanjutnya adalah gerakan. Gerakan mengikir tidak hanya menggunakan tangan seperti ini saja, tetapi juga dibantu dengan gerakan tubuh seperti ini. Kita harus mengubah orientasi pengikiran. Fungsinya agar permukaan benda yang sudah digigir menjadi rata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.